Halo semua, video ini adalah kelanjutan atau part kedua dari perjalananku naik Damri ke pantai selatan di Malang. Kira-kira nyampe di pantai Malang jam berapa ya? Dan buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, bisa klik link di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas video. Selamat menonton! Nah, ini teman-teman, kita berhenti dulu di Terminal Hamid Rusdi. Dan ini ada Transjatim rupanya. Jadi Transjatim tuh ke Terminal Hamid Rusdi juga. Dan ini baru diluncurin mungkin awal Desember lalu lah, atau akhir November, aku lupa. Kayak November deh. Nah, ini kita berhenti sejenak di Terminal Hamid Rusdi, dan yang mau ke toilet juga bisa. Paling katanya sih 15 menitan berhenti di sini. Di Terminal Hamid Rusdi ini ada beberapa transum yang bisa kalian naiki, salah satunya Damri. Terus di sana itu juga ada angkot biru, cuma aku kurang hafal ya kalau angkot-angkot di Malang ini. Dan ada Transjatim. Kalian juga kalau sambil nunggu gitu bisa duduk di dalam, duduk dulu di situ. Dan sebenarnya di dalam sana itu ada tempat tenan jualan makanan juga. Tapi memang tidak begitu ramai, apalagi tidak seramai kalau dibandingkan dengan Arjosari gitu ya. Ya mungkin terminal ini bisa diaktifasi lebih baik lagi lah ketimbang hanya dijadikan transum-transum gini kan. Mungkin ada bis jarak jauh yang bisa, ya mungkin kayak bis-bis antar kota bisa masuk ke terminal ini gitu. Aku kurang tahu ya, kayaknya belum ada sih setauku. Keluar dari Terminal Hamid Rusdi, bis belok ke kiri menuju ke arah Bulu Lawang. Nah, kalau ke kanan, itu jatuhnya kita balik lagi ke kota atau ke Sawo Jajar. Nyampe di perempatan dekat Puskesmas Arjo Winangun ini, kita ambil lurus terus dan udah ikutin jalan Mejeng Sungkono aja. Sedangkan kalau di perempatannya itu tadi kita belok kiri, itu nanti kita nembusnya di wilayah Tajinan. Dan di depan kita setelah pertigaan ini, kita udah masuk ke Jalan Raya Bulu Lawang. Jadi teman-teman, kalau misal teman-teman dari Malang Kota Lama atau dari Gadang, itu biasanya nanti masuknya dari arah kanan setelah pertigaan tadi. Sedangkan karena ini bisnya tadi mampir ke Terminal Hamid Rusdi dulu, makanya kita dilewatin jalan yang lurus tadi, yang tinggal lurus saja ke Jalan Raya Bulu Lawang ini. Nah, di sini nih percabangan kalau teman-teman yang mau ke pantai via Turen atau via Gondang Legi. Jadi, karena bis kita ini via Turen, makanya kita belok kiri di pertigaan pabrik gula Krebet tadi. Sedangkan kalau mau via Gondang Legi, itu ambil lurus. Dan teman-teman kalau mau ke Kedung Darmo, itu ambilnya lurus, jangan belok kiri. Oh iya, jalan kelak-kelok ini itu kurang lebih nggak jauh lah dari Tugu yang pas tikungan tadi.
Ya mungkin 5 sampai 10 menit kalian udah nyampe jalan kelak-kelok ini. Jadi persiapin aja, jangan sampai mual, apalagi kalau kayak naik bis gitu kan, di transportasi umum. Ya kalau emang sekiranya teman-teman gampang mual kalau perjalanan kelak-kelok, sediakan tong kresek buat jaga-jaga kalau perutnya nggak enak. Karena di bisnya kurang tahu ya, karena sepanjang aku perjalanan ini itu juga nggak ditawarin untuk kantong muntah gitulah. Jadi teman-teman prepare aja karena jalan yang dilewatin pasti bakal kelak-kelok dan lama, bisa dibilang panjang gitu kelak-keloknya, dan nggak cuma sekali kelak-kelok selesai tapi beberapa kali lah. Kayak ini kelak-kelok pertama, terus nanti ada kelok lagi, udah selesai nih, terus nanti muncul lagi kelak-kelok. Jadi ya sedia payung sebelum hujan lah, bisa dibilang. Oh iya, kalau kalian mau naik kendaraan pribadi, pastiin kendaraan kalian aman ya. Karena ini selain berkelak-kelok gitu, jalanannya juga banyak nanjak turunnya gitu karena kan ngelewatin perbukitan. Dan juga kalian harus berhati-hati kalau misal mau nyalip karena di sini banyak banget truk yang lewat dan ruas jalannya pun juga sempit. Jadi pastiin kalau mau nyalip itu di depannya pastiin harus benar-benar kosong biar lebih safety aja lah.
mau ngasih tahu aja nih, di sebelah kanan adalah Pertamina terakhir di jalan menuju ke pantai. Mungkin di depan sana tuh adalah bensin eceran, cuma kan kita nggak tahu ya jadwal bukanya kapan. Jadi pastiin kalau udah lewat sini, bensin kalian cukup untuk nyampe pantai dan balik lagi ke, ya setidaknya nyampe pom bensin tadi lah. Karena kalau sampai kalian kehabisan bensin, itu bakal repot banget sih. Karena jalanannya yang naik turun, dan nggak tahu nih jarak ke bensin eceran lah itu sejauh apa dan buka atau enggak. Nah, jadi penting banget untuk kalian pastiin bensinnya tuh cukup lah untuk nyampe pantai dan balik lagi ke ya daerah inilah.
Nah, kalau udah nyampe sini, jangan sampai tertipu sama kontur jalannya yang kelihatan, wah udah datar nih, wah udah tidak kelak-kelok nih. Jangan sampai tertipu sama itu. Karena di depan itu juga kita harus melewati jalanan yang gak jauh beda sama sebelumnya. Nah, kalau udah ngelewatin jalan yang udah lebar lah gitu ya, itu di depan tuh udah jajaran pantai semua tuh. Cuma di sini kita belok dulu ke Sendang Biru, sekaligus nurunin beberapa penumpang di sini. Dan di kawasan Sendang Biru itu juga ada tempat pelelangan ikannya. Jadi teman-teman kalau misal habis dari pantai nih, terus mau bakar-bakar, bisa banget beli ikan di sini. Atau misal mau bakar-bakar di pantai gitu ya, juga bisa beli ikan di sini. Dan baliknya pun nanti bisnya akan mampir dulu ke Sendang Biru. Misal nyampe pantai Sendang Biru jam 3 nih. Nah, bisnya itu akan diberangkatkan lagi jam 4. Jadi teman-teman kalau misal mau nyari ikan dulu di sini juga bisa ketika pas pulang dari pantai. Dan kadang dari kru bisnya nih suka nawarin buat penumpang-penumpang yang memang dia mau wisata untuk nyewa kapal ngelilingin ya di sekitaran Selat Sempu itu. Cuma bayar sendiri-sendiri ya.
Dan ini kita nyampe di pantai Tanjung Penyu sekitar jam 10-an, dan nyampe setengah 11, ya jam 10 lebih sekian lah gitu. Untuk total waktu perjalanannya ya kurang lebih 3 jam, karena tadi kita berangkat jam 7 kan, jam 6.59 nyampe di pantai Tanjung Penyu sekitar jam 10. Ya kurang lebih 3 jam untuk kita cuma duduk, diem, tidur, tahu-tahu nyampe pantai. Oh iya, untuk ke Tanjung Penyu sendiri ini teman-teman bayar sendiri ya tiketnya. Jadi nanti bapaknya tuh dari ibunya itu nanyain satu-satu mau ke pantai mana, dan nanti bayar di dalam bis. Jadi nanti bapaknya doang yang turun buat bayar di loket tiketnya begitu. Dan kita diturunin di pantai di pantai Tanjung Penyu. Bisnya lanjut lagi. Jadi kenapa kok ke Tanjung Penyu? Karena bisnya cuma nyampe sini cuy, dia nggak nyampe Balai Kambang. Dan ya sayangnya memang yang sebelah kirinya keblok gitu kan, jadi agak sayang nggak bisa ngeliat pemandangan, tapi nggak apa-apa. Jadi ya udah gitu aja perjalananku kali ini, dan akan melanjutkan keliling pantai Tanjung Penyu. Terima kasih.